Pak Alvin, saya langsung tanya kepada Anda, kira-kira Anda teryakinkan tidak dengan apa yang disampaikan oleh Bung Abraham ini mewakili gambaran dari yang diputuskan oleh Pak Jokowi? Tegas saja tidak. Saya Karena tidak yakin, ya. Contoh saja, saat ini timnas sepak bola RI yang baru pulang, ini juga karantinanya hanya berapa hari sudah dilepas. Dan saya juga tahu persis ada teman saya yang dia ini bukan official timnas, tapi juga ikut ke Singapura, entah mungkin sebagai apa, pulang juga sama sekali tanpa karantina langsung keluar. Ini setelah Pak Jokowi mengeluarkan perintah tersebut. Oke, Ya. kalau selama ini Anda cukup galak, kalau saya boleh bilang begitu, terutama di media sosial Twitter mengenai dispensasi karantina ini. Ya. Apa yang Anda lihat, Pak Alvin? Ya, yang pertama kita ini terlambat memperketat pintu masuk Indonesia sehingga kebobolan. Yang kedua, manajemen karantina kita ini saya tidak yakin mampu melayani sedemikian banyak WNI yang keluar masuk Indonesia setiap hari. Data yang saya dapatkan setiap hari ada sekitar 4.000 sampai 6.000 orang Indonesia yang keluar negeri, dan asumsinya jumlah yang sama juga 4.000 sampai 6.000 setiap hari pulang ke Indonesia. Oke. Nah, manajemennya bagaimana? Dan dispensasi ini sudah berlangsung lama. Dan tanpa itu bukan pengawasan dispensasi, ketat. Mbak Sofi. Saya luruskan tidak, Mbak? Silakan. Ya, Pak Alvin, menurut saya kesimpulannya salah ya. Jadi bahwa pemerintah dianggap telat itu tidak tepat apabila Pak Alvin juga melihat data-data bagaimana penyebaran Omikron sehingga sampai 130 negara, Indonesia termasuk negara yang paling berhasil menjaga karantina pintu-pintu luar negeri. Lalu berikutnya terkait manajemen bagaimana warga negara Indonesia masuk dan keluar. Perlu Pak Alvin pahami bahwa ada warga Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai PMI. Mereka bekerja, tentu ini pemerintah memperhatikan kesempatan mereka untuk bisa bekerja di luar negeri. Bahkan pemerintah secara aktif membantu bagaimana para PMI yang mencari kerja di luar negeri bisa mendapatkan akses sertifikat yang sifatnya lintas negara. Jadi pandangan bahwa pemerintah itu terlambat itu tidak sesuai dengan data, karena Indonesia termasuk yang belakangan. Pak Alvin? Ya, saya kira pemerintah perlu terbuka ya. PMI yang berangkat tiap hari berapa, yang jalan-jalan itu berapa. Dan dispensasi ini PMI, sekarang Pak masih Alvin. Jadi kalau mayoritas terbuka saja. Saya Kita tidak bisa bicara mayoritas. Sebentar, Pak Abraham. Pak Alvin dulu. Itu PMI dan mahasiswa. Jadi sebut angkanya, Pak. Sebut angkanya. Jangan semayoritas. Kita bicara fakta. Baik, saya buka angka untuk per hari ini. Tapi tunggu, mungkin sambil nunggu itu. Oke, silakan Pak Alvin. Ya, dan terbukti kan masih ada dispensasi ya. Bisa orang masuk Indonesia, orang Indonesia kembali ke Indonesia tanpa karantina sama sekali. Walaupun dia bukan official dalam timnas Indonesia. Nah, ini yang saya khawatirkan, walaupun Presiden sudah mengeluarkan perintah, tapi di lapangan masih tetap seperti itu. Jadi bukan perintahnya, bukan peraturannya, pelaksanaannya bagaimana. Tapi kalau bagian pekerja migran lalu mahasiswa yang memang hendak pulang ke Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan? Kalau pekerja migran mahasiswa, kita tidak boleh menolak WNI yang pulang ke Indonesia. Ya. Kita wajib menerimanya. Tapi pengawasannya bagaimana? Nah, yang mau ke luar negeri juga demikian. Kita ini perlu membatasi. Yang mau kerja silahkan, yang mau sekolah silahkan. Tapi yang akan jalan-jalan ini, apa tidak bisa kita cegah dulu? Faktanya ini saya udah dapat datanya. banyak yang menawarkan ini tur ke Amerika, terutama Turki ini sangat agresif menawarkan tur itu. Oke, Pak Abraham silakan. Ya, per 4 Januari, jadi yang PMI itu jumlahnya 4.243. Yang pergi berkunjung itu hanya 20 orang. Lalu pelajar dan mahasiswa 92 orang. Lalu ada lain-lain 33 orang. Lalu para dinas atau PNS itu 8 orang. Jadi sekali lagi mayoritas itu PMI memang.
Oke. Itu Ini yang data. keluar atau yang masuk Indonesia, Pak? Dua-duanya mayoritas PMI, Pak. Oke, baik. Saya mau ke Pak Diki. Pak Diki, ada yang bisa Anda tanggapi mengenai polemik tentang dispensasi ini? Pemerintah tadinya yang bikin dispensasi, tapi kemudian Presiden bilang dispensasi bahaya loh. Jadi sekali lagi kita perlu meningkatkan literasi ya, bahwa ketika ada intervensi hari ini karantina, kenapa karantina penting? Karena dari studi di sini nih, di Australia dan di New Zealand, bahwa dari satu kegagalan atau lolosnya satu orang dari fasilitas karantina ini, itu berdampak pada kehilangan nyawa dan berdampak pada ekonomi. Apa itu? Dari satu saja, itu ada 800 kematian. Ini bicara era Delta ya. 800 kematian dan 9 lockdown. Dari satu loh. Satu kasus yang lolos dari dari masalah karantina ini. Nah, potensi itu seberapa besar? Kalau tadi Pak Abraham, Pak Alvin menyampaikan data ya. Sebetulnya dari 100.000 pelaku perjalanan, itu potensinya ada 5 yang lolos. Ini bicara studi ya. Ini sekali lagi 1 tahun terakhir sampai menjelang Delta ini, Delta berakhir. Kemudian dari 1.000 kasus COVID, kalau misalnya ada yang datang nih, ada 1.000 kasus COVID ke Indonesia, itu yang akan lolos potensinya dari studi ini, dari sisi karantina, itu 5 atau 6 orang. Nah, bayangkan dari 5-6 orang ini akan berkontribusi pada berapa kematian. Nah, inilah kenapa. Dan juga bicara lockdown kan bicara ekonomi ya. Dan kalau kita mungkin artinya akan banyak pembatasan. Nah inilah kenapa karantina itu begitu penting. Ini karena bicara nyawa, bicara juga aspek atau sektor lain. Oke. Nah gitu. Kalau Pak Diki dari pendapat Anda soal pemangkasan durasi karantina ini, kalau dari sisi epidemiologis apa yang harus kita waspadai? Pertama bahwa memang kita bisa melihat ya, baik 7 hari, 10 hari, 14 hari itu punya dasar ilmiah. Dan saya semuanya boleh lah. Tapi masalahnya dalam era Omikron ini, 7 hari itu menjadi amat sangat besar atau paling besar risikonya, Mbak Sofi. Karena apa? Karena data di Taiwan misalnya menunjukkan hari ke-11, ke-12 itu ternyata masih ada yang terdeteksi gitu, virusnya. Sehingga kenapa mereka tetap menjaga di 14 hari, termasuk di sini juga. Nah, tapi kalau mau 7 hari, berarti kita harus tingkatkan dengan cara apa? Yang datang ke Indonesia ini 1 kali 24 jam PCR-nya, jangan lebih dari itu. Kemudian di masa karantina 7 hari itu harus ada 3 PCR test. Bahkan sebelum dia keluar, harus ada 2 PCR test yang menunjukkan hasil negatif, tapi jedanya 24 jam. Itu yang akan mengurangi risiko. Ditambah lagi, kalau bisa ya, pastikan mereka itu udah booster gitu. Ini akan meningkatkan ya keamanan di dalam negeri. Dikit aja Mbak Sofi, ini kebetulan saya habis ngecek waktu, pasien Omikron. Bung Abraham, mohon maaf tapi saya habis waktu. Inkubasi hanya 3 sampai 5 hari. Masa inkubasi dari CDC juga, bahkan CDC bilang 3 hari. Jadi, tapi epidemiolog saat ini yang kita undang bilangnya agak berbahaya 7 hari. Tidak, data dari Indonesia menunjukkan 3 sampai 5 hari, termasuk Pak Diki, dari CDC bisa juga 3 Anda hari. tanggapi dulu? Itulah sebabnya bicara kondisi penyakit ini tidak bisa dipastikan sama. Sehingga kita selalu memilih skenario terburuk. Ya, artinya yang paling aman. 7 hari boleh, tapi perkuat dengan 2 tes PCR. Ya, 2 tes PCR yang harus negatif. Saya kehabisan waktu Pak Diki, terima kasih Bung Abraham, Pak Diki dan juga Pak Alvin sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Saudara, Sapa Indonesia Malam jeda sejenak, kita akan kembali sesaat lagi.